ketika Allah bicara tadi pakaian tuh luar tuh, bukan ranca yang bagus, yang terbaru, ibu silakan beli. Aja model jilbab terbaru kini balilah, kalau pitih bali. Nah, ibu ya, bali di Shopee nih, bali di TikTok banyak. Libasut taqwa zalika khair. Dan pakaian takwa itu yang lebih baik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, para jemaah majelis taklim musala belakang adikarya namanya ya. Jadi ada pakai belakang musala adikarya ya. Yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali tentu marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada sore hari yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, kemudian diberikan nikmat kesempatan, juga nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga dengan berbagai macam nikmat itulah kita masih bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita menuju musala yang sama-sama kita cintai ini. Lain sehat-sehat sadanya ibu. Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit ibu ya. Sakit badan, sakit kepala, sakit saku-saku kan tidak ada. Di alhamdulillah ibu seharusnya sehat, nampaknya lain segar-segar. Kemudian kita sampaikan salam dan salam terlebih dahulu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Rasul meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya itu sebagai pedoman hidup kita. Jadi mari ibu-ibu semuanya, di seluruh aktivitas yang kita laksanakan, seluruh waktu yang kita jalani, mulai dari bangun tidur sampai waktu tidur balia, bangun luar besok balia, kodape ibu, seluruh tempat, seluruh waktu itu tidak ada yang keluar dari pedoman Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Rasul. Izinkan saya ingin menyampaikan kajian Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-26. Ya. Nah, kalau ibu punya HP, kalau punya Quran di depan boleh bu, boleh dilihat nanti. Itu Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26. Nah, kita lanjut ya bu. Kan ada yang mengantuk ya bu. Karena baru ya. Jadi di dalam Al-A'raf ibu itu bercerita tentang aurat, pakaian. Jadi Allah menyampaikan kawan, Allah menurunkan pakaian itu yang pertama gunanya untuk
menutup aurat, yang kedua untuk perhiasan. Itu guna yang dua tuh. Berarti berpakaian menutup aurat itu kan kewajiban. Kemudian berhias. Nah, berarti bolehkah kita berhias dengan pakaian kita? Boleh dulu. Karena akan nanti kita tampilnya lebih percaya diri. Kalau ibu guru di sekolah lebih baik. Kalau ke kantor awak lebih rasanya lebih nyaman awak. Tapi nanti ada indikasinya tidak boleh sampai berlebih-lebihan dan segalanya itu. Nah, dulu waktu nenek moyang kita di surga, ibu, itu kan Nabi Adam. Itu karena terpengaruh dengan godaan iblis sehingga Allah marah. Sehingga terbukalah pakaiannya. Kita tahu sejarahnya. Maka itulah ketika dia Adam dan Hawa itu sudah dikeluarkan dari surga, Allah turunkan pakaian untuk menutup auratnya. Kau cerita ya. Ulang balik ayatnya dari awal secara lebih terperinci. Nah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam. Wahai anak cucu Adam. Jadi itu awalnya. Kan Al-Qur'an itu macam-macam awalnya. Ada ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas, ya bani Adam. Itu di antaranya. Itu satu awal itu berbeda makna dan maksud tujuannya. Kalau awal ayat ya ayyuhallazina amanu, berarti yang dipanggil orang yang beriman. Ibu yakinlah itu pasti nanti ada sesudah ayat itu berbentuk perintah Allah atau larangan. Itu diyakini itu, Bu. Kalau ada ayat ya ayyuhallazina amanu, pasti ada sesudahnya suruhan Allah yang disuruh, yang dianjurkan atau yang dilarang oleh Allah. Contoh, kalau bulan puasa ada ayat-ayat tentang puasa. Soalnya, Bu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan. Nah, berarti ada perintah kan? Diwajibkan berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa rasulah. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Perintah. Ada larangan lain. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, itu larangan. Wahai orang beriman, jangan kamu salat dulu sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Berarti apa? Harus kondisi sadar gitu. Tidak boleh salat dalam keadaan mabuk. Nah, ini contohnya. Ini panggilan mulia. Ada lagi ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Berarti khusus sore kok ceritanya. Ya bani Adam. Berarti dipanggil anak cucu keturunan Adam. Kenapa ini Adam? Karena ada kaitan dengan cerita tadi, mungkin barangkali adalah cerita Adam tadi di surga yang berhubungan dengan pakaian tadi. Berarti seluruh anak Adam. Tidak hanya kita orang Islam, tidak hanya ibu-ibu di jemaah musyawarah kita ini, belakang di kala ini. Tapi ini berlaku untuk seluruh Bani Adam, laki-laki, perempuan, Islam, semuanya lah. Karena kita ini sama dulu semuanya ibu adalah keturunan Bani Adam. Sama nenek moyang awak. Berarti kalau kaji kateh, bersaudara awak sadanya bu. Kalau bicara konsep persaudaraan tubuh ini salah satu dasar rujukannya, awak kok sama saja. Sama dari nenek moyang Nabi Adam dan Hawa. Nah, jadi ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, keturunan Adam. Qad anzalna, dan sungguh kami telah turunkan alaikum libasan. Kami telah turunkan untukmu, di atas kamu, libasan, pakaian. Jadi ibu, kata Allah, kami telah turunkan untukmu pakaian. Kalau dari pintas memahami ibu,
Apakah maksudnya langsung turun baju dari langit, Bu? Turun jilbab dari langit? Turun rok dari langit? Tidak. Tapi mana ini adalah Allah turunkan dengan karunia-Nya hujan, tumbuh-tumbuhan, tumbuh batang kapas, dan segala-galanya itu kemudian diambil oleh orang, diolah, jadilah dia pakaian. Itu maksudnya. Jadi Allah turunkan yang karunia itu, rahmat karunia-Nya itu, tumbuh-tumbuhan, semua yang memungkinkan, yang bisa nanti dibuatkan pakaian di situ. Barulah bisa beli pakaian. Kalau Allah tidak turunkan hujan dengan tumbuh bahan-bahan pakaian, berarti tidak pakaian awan. Itulah maksudnya. Ini satu pemahamannya adalah Allah turunkan dengan karunia-Nya itu seluruh bahan-bahan tanam-tanaman yang bisa nanti menjadi pakaian. Nah, diolah jadilah dia pakaian. Nah, yuwari sawatikum warisan. Yang gunanya disabukan oleh Allah di situ. Guna pakaian itu yang pertama yuwari sawatikum. Apa tuh Ibu? Untuk menutupi aurat kalian. Itu yang pertama. Berarti Allah ingin kita ini Bani Adam tuh menutup auratnya. Berarti ketika Allah perintahkan suruh kita menutup aurat, berarti ada tujuan yang hendak dicapai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara aurat itu sudah paham kita mungkin Ibu. Kalau batas-batas secara fikih, itulah tahu asalnya, Bu. Kalau auratnya perempuan dari yang mana, Bu? Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak kaki mana, Bu? Hah? Iya, saya tanya. Berarti aurat. Berarti kalau Ibu nampak telapak kaki dengan orang yang tidak boleh melihatnya, orang yang bukan mahramnya, boleh, Bu? Berarti pada dosa, Ibu. Nah, rambut aurat, Bu? Iya. Berarti kalau Ibu di rumah menyemua kain, menyiram bunga, Ibu tidak pakai jilbab, lalu tetangga sebelah disapanya, nih Bu, ini nampak rambut Ibu? Kira-kira boleh tidak, Bu? Itu hal yang sederhana yang perlu kami sampaikan, Bu. Ya pada sini alakan sama perempuan. Nah, ini yang kadang Ibu yang kita lalai. Nah, jadi bagaimana kini saya memanggil sekarang sore ini khusus Ibu-ibu, bagaimana waktu istiqomah, ya, istiqomah menjaga aurat. Nah, tadi kan aja lewat tadi. Aurat itu kan seluruh badan awak kecuali wajah dan tempat tangan. Itu kajian fikih. Maka tidak boleh dilihat aurat kita oleh yang bukan mahram kita. Yang acok tadi Ibu, sebagian Ibu menganggap biasa. Lah di rumah lah angin, kok siram bungu. Ibu tidak pakai jilbab. Apalagi kita belakang rumah ini, rumah kita rapat kan. Tetangga sebelah rumah, suami kawan sebelah rumah, itu mahram tidak, Bu? Boleh tidak dia melihat rambut kita, Bu? Tidak boleh. Benar Ibu kerajaan itu? Kita lihat dia orang kira-kira, Bu. Dulu, kini tidak lah ini. Berarti kini asalnya kalau rumah, jilbab laki ya nih, alhamdulillah. Ikut enggak kaju. Tapi kadang lupa juga, kadang-kadang sekali-kali kan. Dia angin ya nih ya. Itu teh Bu Mas. Di situ telah tak. Ketika tak haja itulah di situ dicatat dosa. Itu teh. karena awak merasa Ibu hal biasa. Iya, jadi kalau lah disampaikan Pak Ustaz ya kan ya, itu terserah Ibu itu. Nah, Ibu, ada yang lebih bare deh. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu. Kira-kira Ibu, saudara ipar itu mahram tidak, Bu? Saudara ipar, adik laki-laki laki awak atau abang laki awak, boleh nggak, Bu? Nampak orang awak?
Nah, itu sih, Bu. Ini yang kadang saudara ipar bukan mahram kita. Berarti haram, tidak boleh, Bu, menjalin aurat kayaknya. Tidak boleh nampak aurat rambut ibu-ibu ketika bertamu saudara iparnya, adik suaminya atau abang suaminya ke rumah. Kalau nanya kajian syariat lekul, tidak boleh. Dan ini kita anggap biasa sering. Adik abang awak, adik awak, kakak ipar awak. Nah, anak ipar tetap sama. Iya, kalau nyelah kadang buat tetap harus jaga orang. Kalau dia sudah mulai dewasa, kita berlatih. Ada satu hadis, Bu, lah untuk memahamiku. Rasul pernah mengatakan bahwa saudara ipar itu adalah hati-hati. Saudara ipar itu sama dengan kayak racun, kayak sama dengan apa bahasa itu? Yang bisa merusak rumah tangga. Kalau kita tidak hati-hati. Makanya banyak aja lihat kasus-kasus ada perselingkuhan dengan saudara ipar. Suka dengan yang istri adiknya, kemudian dia terjadi juga hal perselingkuhan. Saya kan Pak penghulu kawan. Karena itulah makanya Allah dengan syariatnya itu menjaga tidak boleh dilihatkan aurat kepada saudara iparnya. Ini berbahaya, mengancam rumah tangga. Apa bahasanya? Dikatakan racun atau musuh dalam yang terlibat dalam rumah tangga. Bahkan itu, karena kalau saudara ipar bertamu ke rumah awak, orang tidak akan curiga, Bu. Dibawa dia suami awak ke rumah, gak 1 jam, 2 jam di rumah, walaupun berdua Jawa, orang tidak akan curiga. Baik keluar jauh-jauh bawa onda-onda jauh saudara ipar awak, orang tidak ada masalah. Tapi dalam konsep agama, Bu, itu tidak boleh. Itu berbahaya. Tidak boleh berlama-lama dengan saudara ipar. Maka dilarang, makanya hati-hati, Bu. Nah, jadi saya sampaikan ini karena kajian agama, Ibu. Ketika nanti saudara ipar datang, adik atau abang, walaupun tidak biasa, gak lain bantuannya, Bu, tapi itulah konsep agama, tutup auratnya, Bu. Nah, kok bertanya lah, kok aneh bantuannya, itulah agama tuh. Makanya kita istiqamah dengan kajian. Jadi aurat hanya boleh terlihat oleh orang yang boleh melihatnya. Suami kita dan masuk mahram kita, ayah kita, saudara kandung kita, dan hal yang diatur tadi. Nah, ditelatinya mana yang pertama? Tujuan pakaian itu diturunkan oleh Allah. Bagaimana kita ini ibu-ibu ini kita istiqamah untuk menutup aurat kita. Nah, kalau keluar tutup aurat dan tetap berpakaian yang sesuai dengan syar'i tadi. Pakai menutup aurat, tidak melihatkan bagian-bagian lekuk tubuh. Tidak boleh ibu berpakaian yang tipis, tidak boleh berpakaian menyerupai laki-laki. Itu bagian kajian tentang syariat bagaimana Islam mengatur berpakaian perempuan. Nah, itu satu dulu ya. Berarti Allah suruh awak dengan pakaian itu boleh tutup aurat, waktu satu tujuan. Nah, yang kedua, warisan. Allah juga turunkan pakaian itu untuk boleh bisa berhias, sewajarnya berhias. Jadi boleh ibu berhias, boleh. Berhias yang bagaimana maksudnya? Apalagi sekarang, jadi Allah tuh tahu kepada manusia itu kecenderungan, apalagi ibu suka berhias. Menggaya bahasanya, Bu, ya. Boleh pakai. Dengan pakaian yang matching. Nah, contohnya letak brosnya lah ya nih ya. Brosnya mau letakkan 1 meter dari atas ke bawah, kiri kanan. Beko baru jaraknya ke bawah kan, di mana letaknya? Itu boleh. Jilbabnya hijau, bajunya hijau, sepatunya hijau, tasnya hijau sadonya. Yang menyebabkan ibu nyaman. Bermacam-macam gaya tadi, Bu. Jadi boleh bergaya, boleh. Apakah ibu jilbabnya dililitkan atau dikebawahkan atau diapa-apakan? Yang jelas menutup aurat tadi konsep dasar dulu. Yang nyamannya rancak nampaknya. Tapi jangan dengan bergaya itu auratnya nampak.
Tidak boleh, Bu. Contoh Ibu, dengan gaya sekarang berjilbab itu kan, dililitkan atau macam-macam lah, saya tidak tahu bentuk namanya gaya itu, tapi bagian aurat itu jelas nanti melampakkan lekuk tubuhnya, itu tidak dibolehkan. Jala bibihim, jadi ulurkan jilbab itu secara nanti yang memungkinkan tidak terlampau melihatkan bagian-bagian lekuk tubuhnya. Itu maksudnya. Nah, jadi berhias boleh, Ibu mau pakai bros boleh, brosnya 1 boleh, 2 boleh, 3 atau 10 boleh. Jadi itulah maknanya. Tapi tadi, nah, ibu-ibu, nah berhias silahkan, tapi nanti jangan tentulah berlebih-lebihan tadi. Berlebih-lebihan yang menyebabkan melambangkan kemuliaan, kesombongan, menampakkan perhiasan, pamer kekayaan, nah itu jangan. Nah, jadi kok konsep dasar dulu. Jadi pakaian tuh ini digambarkan kok secara fisik. Nah, jadi Allah bicara di situ, apakah pakaian menutup aurat atau pakaian untuk berhias? Ini dalam bentuk pakaian fisik luar. Perlu itu Ibu, perlu. Agamnya manusia anak Adam itu tidak merasa malu. Nah, sebab tidak mungkin dia manusia yang waras dia ya Ibu, yang akalnya sehat. Kalau dia keluar di hadapan orang ramai buka aurat, pasti dia malu. Termasuk kami papa kok balik ke pasar belanja kan, menolong rumah yang mungkin sedang sakit atau sedang melarian kan, dia hanya pakai singlet aja ke pasar tuh, malu dia Bu. Jadi kan nanti itulah menutup aurat. Jadi boleh awak tak malu ya Bu ya, karena kita ini manusia punya perasaan malu. Di sekolah malu itu lah iman. Malu itu adalah iman. Berarti orang yang beriman dia pasti punya rasa malu. Orang yang tidak ada rasa malu berarti dia rendah imannya. Nah, itu pakaian luar. Pertanyaannya Ibu, nah ikut satu dulu. Bisakah kita mengamalkan yang dua Bu? Bisa. Bisakah kita berpakaian sesuai syariat agama? Bisa. Pakaian syar'i bisa Pak? Bisa. Betul bisa. Bisa berhias bisa. Berarti selagi ada mampu punya kemampuan membeli pakaian, bisa kita amalkan itu Bu. Lalu ketika Allah bicara tadi pakaian tuh luar tuh, bukan ranca yang bagus, yang terbaru, Ibu silakan beli. Aja model jilbab terbaru kini balilah, kalau udah pitih bali. Nah, Ibu ya, bali di Shopee ini, bali di TikTok banyak. Nah, balilah. Yang terbaru kini keluarnya nih. Suka Ibu beli di TikTok. Yang pertama tadi bisa kita amalkan. Nah, lalu Allah lanjutkan ayatnya. Apa kata Allah dan ayat berikutnya? Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu yang lebih baik. Nah, apalah maksudnya kira-kira? Tadi Allah bercerita masalah untuk aurat pakaian, boleh berhias, berarti boleh bali, itu pakaian luar. Lalu ketika Allah bicara pakaian luar itu, Allah bicara lagi pakaian takwa. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu jauh lebih baik, yang perlu pakai. Nah, karena tadi bicara pakaian menutup aurat, bali jilbab murah bali ada piti bisa apa. Tapi pakaian takwa ini tidak semua kita yang bisa menjadikan ketakwaan itu menjadi pakaian kita di mana-mana. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur, seluruh waktu yang kita lalui ini bagaimana pakaian takwa itu ada di hati kita ini, kita bawa kemana-mana, itu yang perlu perjuangan. Yang kadang kita terlupa. Maka dikata Allah, pakaian takwa itu yang lebih baik. Mana yang pakaian takwa itu? Keimanan. Kemudian akhlak-akhlak yang terpuji, hati-hati, sifat-sifat hati yang baik. Ketakwaan bagaimana seorang itu menjalankan semua perintah Allah, mau menjauhi semua larangan Allah. Sifat ikhlas, sifat suka memberi orang lain, dan seluruhnya lah Bu. Ketakwaan yang dasarnya ada di Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, jadi apa artinya Bu? Kenapa Allah katakan pakaian takwa lebih baik ketika Allah bicara dengan sebelumnya ayat pakaian yang fisik kita? Karena kalau berpakaian fisik tadi semua orang bisa.
Bisa wak sadanya itu. Tapi menjadikan pakaian takwa lah yang harus wak latih. Sebab kalau pakaian takwa ndak ada di hati awak tadin, libasun takwa tu ndak ada atau tidak sempurna melaksanakan ibu, maka adalah istilahnya orang-orang yang berpakaiannya sesuai syariat, tetapi perangainya melanggar syariat. Nah, itulah maksudnya. Makanya Allah kecian yang pantiang tu pakaian takwa yang lebih. Ketika pakaian takwa itu tidak ada di hati awak, maka itulah yang tadi bilang. Ada orang-orang berdasi yang pakainya sesuai syariat, melanggar perintah Allah. Contoh lah ibu, ya. Kira-kira kalau ibu lihat di TV-TV kini, yang korupsi itu rancak enggak pakainya bu? Ibu, pakai jas, pakai dasi. Apa yang salah tuh bu? Jasnya yang salah bu? Ada kita bertemu ibu orang-orang yang terjadi maaf bicara yang perselingkuhan, perceraian, rumah tangga. Kalau kita lihat pakainya bagus nggak bu? Bagus. Yang minum-minuman keras kadang-kadang dan sebagainya itu kali itulah apa yang masalah tadi pakaian takwa tadi. Takwa itu yang hilang. Karena itulah untuk nilai-nilai ketakwaan itulah yang perlu wak latih ibu. Bagaimana nilai takwa itu hadir di hati wak dari seluruh tadi. Nah, wak bukanlah yang sederhana dulu bu, nggak usah keluar dulu. Nah, untuk sholat bu, untuk sholat itu kan ada ceritanya khusyuk ibu. Nah, masalah khusyuk itu bisa dilakukan oleh orang yang ada dia berpakaian takwa di hatinya. Sehingga sholatnya tidak bare. Kemudian, kalau melatih bagaimana gerakan sholat, bagaimana cara ruku yang benar, ibu, itu murah apa ya? Nak murah, murahnya. Contoh aja anak awak, kalau nanti sholat, kamu rukunya yang benar, baru yang benar, lurui punggung tuh. Wajan kini sholat asar, beko maghrib, pasti dia bisa bagaimana ruku yang benar tuh. Belajar ruku. Tapi bagaimana belajar kekhusyukan, keikhlasan, itu tidak semurah mengajarkan ruku tadi. Termasuk mengajarkan bagaimana sifat pemaaf. Kalau ada takwa di hati, pakai takwa ibu, kita akan menjadi orang yang murah memaafkan orang lain. Mengajarkan maaf itu adanya di hati takwa tadi. Mengajarkan bentuk berpakaian syar'i itu di luar. Majan bawa jilbab yang paling tren kini bu, itu murah ini. Ada tutorialnya di mana-mana. Lomba bagaimana jilbab yang paling terbaru gayanya. Sebentar beberapa ilmu ini celak beko di YouTube atau di mana-mana, beko bisa langsung bu. Tapi bagaimana lomba untuk melatih menghilangkan sifat kedengkian pada orang lain, melatih murah memaafkan. Itu payah bu. Walaupun lah sudah ceramah mana Ustaz, kemudian ibu lah sudah ceramah kok dapat seluruh orang yang kita iri dengki sama dia, yang salah sama kita, langsung maafkan ibu. Jadi Ustaz, coba di rumah beko, lain niat coba di rumah tapi kabar sobo, nek dia minta maaf. Takana dia boleh salah sadanya. Kok maaf kalau gua. Nya ketek tadi awak nyawa. Lah dulu minta maaf kayaknya kan. Nyalah banyak maaf salah kawak dan sebagainya itu. Di mana masalahnya, Bu? Itulah tadi. Perlunya tadi Allah bercerita tentang pakaian takwa tadi. Lalu ditutup ayatnya, Ibu. Apa kata Allah? Dzalika min ayatillah la'allahum yadzakkarun. Demikianlah di antara tanda-tanda sebagian kebesaran Allah itu, mudah-mudahan kamu selalu ingat. La'allahum, mudah-mudahan mereka itu ingat. Apa yang maksudnya? Ingatlah ketika Allah turunkan pakaian, tutuplah aurat kita selalu dimanapun berada tadi. Tadi Bu yang kita sampaikan, walaupun ibu dalam kondisi menganggap biasa di rumah hari-hari menyapu rumah, menyiram bunga,
menjemur pakaian asal keluar rumah yang mungkin orang lain berpeluang melihat aurat kita, ibu harus istiqomah untuk tidak membukakan auratnya. Nah, lagi kira bisa tuh, Bu. Itu jangan dulu lah tapi mengamalkannya, Bu ya. Nah, yang kedua, Ibu, termasuk tadi Bapak cerita terhadap saudara ipar. Nah, ini termasuk fitnah yang besar juga, Bu. Hati-hati, Pak. Sekedarnya, nah, Ibu, kalau suami tidak ada di rumah, Ibu, kita bertamu adik ipar kita, tentu dengan sewajarnya. Tutup auratnya. Nah, yang ketiga penting tadi, di samping Allah suruh wajibkan kita menutup aurat, boleh kita berhias, tapi yang lebih penting, mari kita hiasi jiwa kita dengan pakaian takwa. Nah, dima-dima saja Ibu, lekatkanlah hati di hati aku, pakaian takwa. Kalau orang bertakwa Ibu, lah sederhana pun pakaiannya kok pakaian tidak mahal mana Ibu ya? Nih ya, tapi takwanya di hati, dia punya sifat ikhlas, pemaaf, itu akan memancarkan aura kecantikan, aura kedamaian di wajahnya, Bu. Walaupun jiwanya tidak rancak benar. Tapi kalau pakaian takwa tidak ada di hatinya, Ibu, walaupun jiwanya rancak pakaian syar'i, tapi hatinya kok suka iri dengki, mulutnya suka membuat orang lain tersakiti. Rancak benar pakaiannya, Bu, tapi nampak di wajahnya wajah-wajah yang kurang menilai ketakwaan tadi, Bu. Kalau tadi di hatinya ketakwaan itu kurang, itu akan mempengaruhi penampilan ke wajahnya. Walaupun pakainya bagus, tapi kalau takwa tadilah melekat di hati ini, Ibu, insya Allah kan nampaklah kedamaian. Ada masalah dia bisa atasi dengan baik, tenang, menyejukkan, damai, bisa mengatasi. Mudah-mudahan Ibu yang dimuliakan Allah dari waktu kita sampaikan ini bisa bermanfaat, dengan harapan semoga di sisa umur apa Ibu ya, yang kita tidak tahu entah baralai tinggal. Ada Ibu yang tahu baralai umur tinggal Bu? Nih, ada yang tahu. Nah, tah siawak nang dulu kini. Nah, tah ibu-ibu yang dulu, awak kemudian atau awak kemudian ibu dulu. Tah saya kenal. Jadi mari kita selalu Ibu mendekatkan diri pada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan. Dan yang terpenting, mari berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan di akhir kehidupan kita kita nanti kembali kepada Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya amin. Demikian saja Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan terbanyak maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan sebelum saya tutup, apa ada pertanyaan Ibu? Rasanya ada Bu? Enggak ya. Boleh nih ya. Masih ada waktu deh ya. Ini silakan. Iya. Kalau misalnya anak mama itu apakah yang berbeda dari apa ya? Iya, anak mama itu bukan Bu. Jadi kalau dia sudah mulai dewasa, Ibu harus tutup aurat dengan baik. Ya, bukan Bu. Anak mama itu kan, ya. Nah, selagi dia sudah dewasa, ibu harus tetap berusaha menjaga auratnya, Bu. Nah, karena mulai kadang kan, karena sekarang, nah, jangankan anak mama lagi, Bu, yang terdekat aja kita harus jaga. Termasuk sebenarnya, Bu, anak kandung sendiri, kita juga ada batasan auratnya, nggak boleh bebas. Termasuk itu, Bu. Walaupun dia anak kita sendiri, tapi tetap ada batasannya, nggak boleh aurat itu dibebaskan dilihat, paling dia sudah dewasa kan. Nah, mungkin hal yang wajar lah kok, rambut terbiasa lah kan, dan lain-lain. Jadi itu tetap kita jaga tadi. Ini ya, anak mama itu sudah mulai agak lebih jauh ini. Nah, oke. Cukup Ibu, nih. Oh, dia cek lagi Ibu ya. Oh, kusuk. Iyalah. Mulai baru Allahu Akbar. Nanti buat takana kunci rumah nah. Takana sambal kadibi untuk cucu ya Bu ya. Macam-macam lah nah. Takana para pinang ya. Dia ambil orang. jadi. Nah, jadi ini upaya Ibu ya. Nah, tadi Ibu, nah, memang Ibu khusyuk sholat tuh kita perlu berusaha. Itu tidak murah, Bu. Karena berkaitan dengan
hati awak. Yang khusus itu kan bagaimana ketika dia berbicara, yang dibaca itu benar, yang dia ingat itu jika dengan langsung kepada Allah, termasuk posisinya itu khusyuk, full. Mulai sholli fadal maghribi salah rakaatin, ma'umal ta'ala Allahu akbar. Mulai dia takbir sampai salam, bagaimana kita berlatih semua itu kita betul-betul dalam keadaan sholat. Sama tuh bendanya ibu tuh bu. Saya pun seringnya bu. Bahkan saya imam tetap di Masjid Raya Pulenting itu karena juga terlupa. Itulah pertama kelemahan kita manusia bu. Karena kita ini berhadapan dengan makhluk yang tidak kelihatan, syaitan yang sering menjaga kita. Lalu baca caranya bu. Nah, yang pertama ya bu, ya ini cara bu ya, berarti cara ini kita masing-masing. Mau mulai sholat ada doa khususnya bu. Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu dalam Al-Quran bu. Rabbi inni, doa ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min hamazatis syayatin, daripada bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, Rabbi ayyahdurun, dari kehadiran para syaitan itu, kehadirannya. Itu konsep pertama. Awak mulai sholat tuh minta perlindungan, karena kita tidak tahu syaitan tuh Allah yang bisa melindungi kita dari godanya. Itu satu dari segi doanya. Yang kedua, ibu-ibu harus berupaya bagaimana seluruh bacaan sholat itu ibu paham. Ibu ya, paham maksudnya mengerti lah, harus full kan. Mulai ibu sholat, Allahu Akbar, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya, dan berikut itu. Baca Al-Fatihah, baca pendek, baca ruku, i'tidal, sujud, semuanya itu setidaknya ibu paham apa artinya bu. Berarti ibu harus latihan. Termasuk jadi makmum. Imam jadi imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa ibu dengarkan telinga itu, lah tambayang dia pak, imam baca itu tentang dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apalagi tahu dengan pemahaman tafsirnya bu. Itu setidaknya berarti harus berlatih wak balik yang wak baca itu setidaknya wak bisa lah wak paham. Ketika wak sujud subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maksudnya engkau ya Allah yang maha mulia, yang maha tinggi, azim wa bihamdi. Dan dengan itulah kita muliakan Allah. Berarti kita berlatih. Nah, yang ketiga bu, yang berikutnya kita harus berusaha bagaimana seluruh kondisi itu tidak boleh ada yang mengganggu awak bu. Kalau di rumah ibu sholat, tidak bisa ke surau, kok TV, matiin TV itu dulu. Kok senang nonton TV, pindu-pindu duitnya kan? Nah, dengan suaranya mereka Doraemon ibu yang suka, atau TV lah, apa ibu sukanya TV-nya kan? Kini kan TV lah Android lah ya nih ya, lah zaman lah canggih kan, lah pakai WiFi kan, saldonya ada di sini. Matiin dulu. Kalau ibu masak sambal, matiin dulu sambal dulu. Matiin kompor dulu nih bu. Mereka sana ngorang tarung ibu kan, orang separuh baru, orang azan. Makanya perkiraan siap kalah kondisi. Kalau tahu ke azan, berarti kita mempersiapkan diri. Sebelum orang azan, kita sudah siapkan diri untuk sholat. Kalau bisa bu, ibu-ibu menunggu orang azan. Nah, kalau lebih tinggi nih kajiannya. Awak kan nanya ceritanya, lah azan baru bergegas. Nah, afdalus sholat fi awali waktiha, kan ada itu. Sholat yang afdal itu di awal waktu. Azan orang wak bersegera, wak berwudu, segera wak untuk sholat. Yang jauh lebih hebat, kita menunggu orang azan. Nah, jadi kalau orang azan lebih bu, awaklah siaplah berwudu awak tinggal menunggu. Semualah matilah mengganggu, keurusan cucu lah selesai. Berarti kita siapkan kondisi luar dalam bu. Nah, insyaallah. Dengan tetap ibu harus berlatih, tadi berdoa, mudah-mudahan ibu, karena Allah itu akan menilai sholat yang khusyuk. Berapa persen wak sholat? Nah, kalau ibu sholat khusyuknya takbir, pas Al-Fatihah lari ke khusyukannya takana yang lain, pas takana tuh bu balik wak khusyukkan pada wak senang sholat. Nah, tetap istiqomah tadi bu. Kadang senang ruku,
Karena udah di rantau ya nih. Udahlah seminggu lun pulang aja lah. Layakah udah sehat-sehat. Itu karena senang sholatnya. Kunci rumah hilang kadang hilang kunci rumah karena senang sholat. Itulah hebatnya iblis itu. Batu lah. Lah payah mencari tadi kunci ini tadi malah taknya kan. Awak pulang ke kantor kunci wala tawa simpan tiba di rumah ndak takana lah gitu. Tadi mah bersimpan pakai kunci calang lain. Beko senang sholat disampean dari setan tuh. Oh kunci yang tadi di sekolah taknya gitu. Kalau takana wala mulai ndak kusuk lah. Itulah. Jadi fokus, tetap konsentrasi. Dosa enggak? Mudah-mudahan Bu, kalau kusuk kan enggak urusan. Ya menongkol lah Bu. Awak sholat menongkol banyak nanti karena awak. Lah, itu tadi. Jadi itu Bu. Jadi rahasia tadi Bu, itulah tadi rahasianya. Yang bisa khusyuk ya Bu, nih. Yang makin maksimal khusyuknya orang yang hatinya takwa, yang barasia hatinya. Jadi kau ini Pak. Jadi hati Wak harus barasia. Nah, barasia hati. Kok doa salah-salah ke orang lain, Wak maaf Bu. Capeknya ini ya. Iyalah. Jadi biasanya Ibu, awak payah khusyuk tuh Ibu karena awak Ibu ya. Lainnya ya. Biasanya termasuk juga tuh Bu, aku payah awak khusyuk karena awak banyak dosa. Tabu awak dosa-dosa lain, ada gunjang awak, tapi mungkin yang lain-lain lah, pokoknya yang dosa lah Bu. Itu biasanya mempengaruhi kekhusyukan awak sholat. Maka itulah, kalau seandainya iman awak makin tinggi, makin banyak amal baik awak, banyak infak sedekah awak, itu pengaruhi tak kekhusyukan awak. Karena khusyuk itu ketenangan. Kalau senang baca kak jo laki Bu, nak kan payah khusyuk semayang Bu. Ini contoh. Itu kan lapak penghulu lagi ya. Jadi artinya makin kurang awak persoalan awak, insya Allah akan pengaruh kekhusyukan awak. Kalau makin banyak masalah awak Bu, itu biasanya pengaruh kekhusyukan awak. Makanya kembalilah kita dengan mendekatkan diri kepada Allah tadi Bu. Kalau ada masalah mengadulah ke Tuhan. Ini Mbak, kok kurang basaki udah gua. Wak ke pasar biasa 300.000 kini 50.000 deh gitu. Apa kok udah payah ngersaki untuk Mbak? Jadi benar. Yuk ya. Atau bangi ya. Berbagi, berbagi kanan cik lagi. Itu caranya. Mau Ibu berbagi? Enggak. Okelah. Yalah Bu, hari lah mulai sanjo kok. Kita cukupkan lah ya Bu. Mudah-mudahan nanti Allah izinkan kita di lain waktu. Kalau Ibu nanti ingin mengulang lagi cuplikannya, silahkan nanti dibuka YouTube Indra Official Bu ya. Silahkan kalau mau Bu. Nanti di sana ada ceramah, insya Allah berbagi, mudah-mudahan lebih banyak nanti manfaatnya. Terima kasih Ibu yang dimuliakan Allah. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.